Selamat pagi, semangat semua, ayo. Mana suara Anda? Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Pagi, hari ini kuliah teori politik. Saya tidak tahu di semester kemarin ada namanya kuliah teori politik. Semester ini namanya teori politik kontemporer. Ya, saya akan mengajak Anda pada pertemuan pagi ini supaya Anda tahu beda teori politik dengan teori politik kontemporer apa. Jadi pertemuan kali ini adalah pertemuan pengantar pengenalan substansi dari mata ajar teori politik kontemporer. Baik, Anda adalah mahasiswa semester ini angkatan tahun 2020. Yang angkatan 2016 dan 2019 saya anggap nggak penting ya, karena 2019 itu sudah semester 7 gitu ya. Apalagi 2016 harusnya sudah di drop out, tapi masih hadir. Baik, saya awali dengan mengajukan pertanyaan kepada Anda semua. Ya, Alexander, Restu, Ratna, Torik dari tadi sudah hadir jam 7. Torik, mana wajahnya Torik? Torik hadir. Iya Bu, benar. Kalau nggak on cam saya corek ya namanya ya. Hari ini topik bahasanya adalah saya mengenalkan kepada Anda konsep teori, kedua konsep politik, lalu pengertiannya ketika konsep teori dan politik digabung artinya apa. Yang kedua, saya akan mengajak Anda untuk belajar tentang makna dari teori politik, perbedaan dari teori politik dengan studi lain dalam ilmu politik. Lalu saya juga akan mengajak Anda membahas ruang lingkup politik. Dan yang terakhir saya akan memberitahu Anda tentang signifikansi politik, signifikansi teori politik. Jadi kalau saya nanya, kenapa dalam skripsi, kenapa dalam tesis, dalam disertasi, dalam karya ilmiah, ya itu membutuhkan teori. Dan Anda sebagai mahasiswa ilmu politik membutuhkan teori politik, gitu ya. Itu nanti kita akan membahas David Hall, kita akan membahas Andrew Hacker, kita akan membahas George Catlin ketika dia mendefinisikan arti dari teori politik. Ada teori politik, ada teori politik kontemporer. Bedanya di mana? Nanti Anda akan tahu, Anda bisa menjawab. Teori adalah apa? Politik adalah. Anda kan sudah pernah mengenal, Anda kan diajari ya pemikiran politik. Ada Plato, ada Aristotle, ada Machiavelli, ada Thomas Hobbes, ada Thomas Aquinas, ada Rousseau. Banyak sekali pemikir-pemikir abad pertengahan. Anda ingat Plato, Anda ingat Aristoteles. Aristoteles ketika bicara tentang negara kota, ketika Plato menulis buku tentang Republika, ketika Aristoteles menulis buku tentang politik, apa yang dia bayangkan tentang politik? Politik dibilang selalu berkaitan atau mengacu kepada semua hal kehidupan manusia, kehidupan publik. Publik itu dalam definisi Plato dan Aristoteles itu adalah publik manusia, bukan publik hewan. Di situ jelas publik manusia. Bagaimana ya penguasa di sebuah negara kota yang disebut polis dalam bahasa Yunani, itu penguasanya itu mengajak semua manusia untuk bekerja sama mencapai tujuan yang baik, mencapai tujuan tentang kehidupan yang baik, mengejar kebaikan bersama, virtue, ada nilai di situ, ada nilai kebajikan, nilai kebaikan bersama yang harus dicapai. Dan pemerintahnya atau penguasanya adalah orang-orang yang terpilih, yang sudah berpendidikan. Ya, kalau dalam masa Plato itu ada suatu institusi, ada suatu lembaga yang khusus mendidik orang-orang yang harus menduduki posisi sebagai penguasa. Penguasa dalam negara
kota atau dalam negara Yunani kuno itu disebut dengan polis. Itu yang menjadi acuan. Jadi manusia publik itu manusia publik, ya. Itu yang menjadi acuan dari penguasa ketika membuat kebijakan supaya di situ ada kebaikan bersama yang bisa dirasakan bersama. Jadi Anda jangan berpikir penguasa itu seperti gambaran penguasa masa kini, masa kontemporer atau pada masa modern. Penguasa pada masa Yunani Romawi kuno itu adalah penguasa yang sudah mengalami atau memperoleh pendidikan di institutnya Plato. Jadi Plato itu mendirikan institut khusus mencetak para filsuf, di mana filsuf itulah yang punya hak untuk menjadi penguasa. Penguasa ini membentuk komunitas politik. Komunitas politik itu terdiri dari manusia. Oleh karena itu orang kemudian setelah Plato, setelah Aristoteles mengacu membuat definisi tentang politik itu adalah semua hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan kebajikan. Itu politik. Paham ya? Di dalam politik itu ada nasib publik. Publiknya siapa? Publiknya itu adalah manusia. Paham satu konsep? Ya. Oke, saya ulangi. Politik adalah mengacu kepada masalah yang menjadi perhatian publik. Publiknya itu yang dimaksud di sini kita langsung mengacu ke Plato bahwa publiknya itu adalah publik manusia. Ingat karyanya Plato? Ya, Plato itu nulis buku ya tentang republik. Kalau Aristoteles menulis buku tentang politik yang dimulai dari suatu kalimat, semua orang adalah makhluk politik. Itu Aristoteles. Oke, teori adalah teori berasal dari kata teoria, bahasa Yunani, yang mengandung pengertian tentang studi mengenai fenomena. Tapi teori diadopsi dari pengertian kata Yunani teoria. Teoria yang sudah diadopsi jadi teori yang mengandung pengertian studi tentang fenomena. Ingat ya. Jadi kalau ditanya teori apa? Teori itu studi tentang fenomena. Yang kita pelajari teori politik berarti kita belajar tentang teori politik yang menyangkut atau mencakup tentang masalah kehidupan publik manusia. Gitu ya. Karena teori itu ada teori ilmu alam, ada teori fisika, gitu ya. Ada teori biologi, ada teori pemasaran, ada teori komunikasi, ada teori sosial, ada teori sosiologi, ada teori perubahan sosial, ada teori pembangunan politik, ada teori demokrasi. Teori banyak, tapi intinya teori adalah mengandung pengertian studi tentang fenomena. Fenomena itu apa? Fenomena itu adalah peristiwa. Peristiwa ya, peristiwa itu kejadiannya, nah ini bahasanya juga nggak bagus. Peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Jadi kejadiannya nggak sekali, tapi berulang-ulang. Ya, itu teori, definisi dari teori. Ada yang mengatakan bahwa teori politik itu ruang lingkupnya adalah belajar tentang ideologi, tentang isme-isme, tentang liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme. Ada yang belajar itu boleh. Tapi saya tidak mengajak Anda teori politik membahas tentang itu. Saya mengajak Anda belajar teori politik kontemporer. Artinya teori yang bisa dipakai untuk menjelaskan, untuk mendeskripsikan, dan untuk meramalkan apa yang akan terjadi.
Ya, nanti kita akan bahas seperti yang disebutkan oleh David Easton. Teori politik mempunyai sifat normatif dan juga mempunyai sifat empirik. Yang normatif itu identik dengan teori yang disebut dengan pemikiran politik. Ada yang menyebut pemikiran politik, ada yang menyebut pikiran politik. Serah Anda lah. Ya. Kita belajar pemikiran politik Thomas Hobbes. Ada yang bilang kita bicara tentang pikiran politiknya Thomas Hobbes. Jadi bukan pemikirannya tapi ngomong pikirannya, terserahlah. Ya, tapi intinya bahwa kita bicara tentang ide-ide politik. Pemikiran politik nama lainnya lah ide-ide politik. Ya, paham ya di sini ya Anda ya. Jadi Anda harus bangga. Saya diajari tentang konsep teori politik dari Plato sampai teori yang terbit tahun 2021. Apa itu? Teori post demokrasi. Itu ya. Jadi demokrasi sekarang tuh dibongkar lagi ya, karena banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan praktek demokrasi pada zaman modern. Jadi direkonstruksi lagi. Baik. Jadi Anda sudah tahu ya secara umum definisi dari teori politik. Tapi ada 3 ahli yang saya tulis di belakang. Anda bisa ngebaca nggak ya? Saya nulis 3 nama, David Hale, saya nulis nama Andrew Hacker, dan saya menulis tentang George Catlin. Semua ini penting yang saya ajarkan ini ya. Saya tidak mau terlalu banyak basa-basi karena teori itu adalah jantungnya ilmu politik. Teori itu adalah, kenapa saya bilang jantungnya ilmu politik? Karena dia adalah sub bidang ilmu politik. Teori politik itu adalah sub bidang ilmu politik. Jadi harus dibahas dengan detail dan komprehensif. Saya tunjukkan ceritanya bagaimana David Hale itu mendefinisikan teori politik. Ya, teori politik menurut David Hale adalah sebuah jaringan konsep dan generalisasi. Ada ini. Ya, dia bilang jaringan konsep. Jaringan konsep itu berarti ada konsep-konsep dalam teori itu. Ada yang bilang teori itulah hubungan antar konsep. Ya, ada yang bilang gitu ya. Kalau istilahnya David Hale dibilang jaringan konsep. Jaringan konsep dan generalisasi tentang kehidupan politik. Konsep kata kuncinya kedua, generalisasi. Ini jangan Anda remehkan. Jaringan konsep dan generalisasi ya tentang kehidupan politik yang melibatkan satu, gagasan ya, kedua melibatkan asumsi, yang ketiga melibatkan pernyataan. Jadi unsur dari teori versi David Hale itu pertama ada gagasan, ada asumsi, ada pernyataan. Ini yang disebut dengan biasanya proposisi. Apa sih proposisi dari teori konflik sosialnya Karl Marx? Atau apa gagasan dari teori green politics? Atau apa gagasan dari teori instrumental Nikos Poulantzas? Apa gagasan dari teori demokrasi David Hale? David Hale itu buat teori tentang demokrasi kosmopolitan. Saya akan nanya pada Anda, apa gagasan dari teori demokrasi kosmopolitan versi David Hale? Apa asumsi dari asumsi dari teori demokrasi kosmopolitan David Hale? Yang ketiga, saya akan nanya pada Anda, apa proposisi dari demokrasi kosmopolitan yang dikemukakan David Hale? Seperti itu. Jadi teori itu jaringan konsep sekaligus generalisasi yang memuat gagasan, asumsi, dan proposisi. Unit analisis kita, David Hale. State. Kedua, masyarakat. Ketiga adalah government.
Jadi teori politik versinya David Hale itu bicara tentang jaringan konsep dan generalisasi tentang gagasan, asumsi, proposisi yang menyangkut tentang sifat dan tujuan utama dari negara, dari masyarakat, dari pemerintah. Itu David Hale. Jadi semua teori politik itu bicara tentang masyarakat. Pasti dia akan bicara tentang masyarakat. Masyarakat adalah publik. Bicara tentang negara, karena negara adalah negara itu adalah yang membuat regulasi, yang diwakili oleh aktornya yang bernama adalah pemerintah. Ya, jelas ya. Tapi intinya di sini ada konsep, ada generalisasi. Dalam teori ada konsep dan dia bersifat general. Teori itu mempunyai karakteristik universal, general, bisa diterapkan di mana-mana. Anda tahu ya teori demokrasi. Ya, teori demokrasi. Anda bicara teori demokrasi dari misalnya Plato. Meskipun Plato tidak merekomendasi demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang baik, Plato justru mengklaim bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang terburuk. Karena diperintah oleh banyak orang, itu mustahil seorang pemerintah, seorang penguasa bisa membuat kebajikan. Ya, bisa membuat kepentingan umum di atas segala-galanya. Jadi jangan keliru. Tapi kalau Anda misalnya ingin menerapkan teori, misal teori gerakan sosial lama atau teori gerakan sosial baru. Di situ ada generalisasi. Teori itu loh dilahirkan di Eropa, di Amerika, tapi bisa dipakai untuk menjelaskan fenomena, menjelaskan masalah yang ada di Indonesia, ada di Lamongan, ada di Gresik. Lamongannya, Gresiknya juga lebih khusus lagi. Ada di Jombang, Kecamatan 2. Atau di Benjeng, ya, Kecamatan Benjeng, Gresik, atau di Bangkalan. Padahal teori itu loh besar, tapi Anda mencoba menerapkan teori itu sampai pada tingkat desa, pada unit analisis yang terkecil. Kok bisa? Iya bisa, karena teori mengandung sifat general. Ya, di situ. Terserah nanti Anda mau mendefinisikan teori apa, tapi di sini para ahli itu memberi titik tekan perhatian pada David Hale, Andrew Hacker, dan George Catlin. Ya, jadi Anda jelas. Teori itu adalah hasil ya dari para ahli yang gelisah dengan fenomena-fenomena yang ada. Kenapa ada gerakan sosial ya di Rusia? Kenapa ada gerakan politik ya di Perancis? Kenapa ada kegelisahan dari para aristokrat di Inggris? Lalu si Thomas Hobbes, John Locke ditugasi ya oleh kaum aristokrat di kerajaan untuk merumuskan gagasan supaya para aristokrat, kaum bangsawan itu tidak gelisah bahwa akan ada revolusi dari rakyat. Lalu dia ya kalau Thomas Hobbes ya dengan bukunya Leviathan itu membuat teori yang sampai sekarang terkenal ya dengan konsep trias politika yang menganggap bahwa masyarakat itu perlu suatu negara, perlu badan politik supaya tidak terjadi konflik, supaya tidak terjadi kekacauan. Sampai dia mengandaikan sebagai kekacauan itu identik dengan makhluk laut yang besar yang namanya Leviathan. Itu. Seperti itu. Ya, jadi generalisasi berlaku umum dan konsep itu adalah variabel yang bervariasi. Andrew Hacker itu sangat ambisius ketika membangun pengertian tentang teori politik. Dia bilang, teori politik itu menyangkut dua hal. Yang pertama menyangkut tentang prinsip-prinsip negara yang baik.
dan prinsip-prinsip masyarakat yang baik. Jadi bagaimana negara itu bisa membuat rakyatnya baik, rakyatnya tertib, rakyatnya bahagia, rakyatnya sejahtera. Ini tugasnya. Nanti pengandainya banyak ini ya di sini ya. Lalu yang berikutnya Andrew Hacker mengatakan bahwa teori itu juga membicarakan tentang pengetahuan tentang realitas dan realitas politik dan realitas sosial, maksud saya ini ada yang kurang ya. Jadi Andrew Hacker bilang bahwa teori politik adalah upaya secara terus-menerus untuk memperoleh pengetahuan ya dan memahami pengetahuan tentang realitas sosial dan realitas politik, sekaligus sebagai upaya terus-menerus tanpa lelah untuk mencari prinsip-prinsip negara yang baik bagi masyarakat. Jadi negara yang baik idealnya seperti apa, masyarakat yang baik seperti apa. Ya, ini Andrew Hacker. Terakhir adalah George Catlin. George Catlin bilang teori politik adalah subbidang ilmu politik dan sekaligus dia adalah filsafat politik. Ketika kita merangkum David Hale, Andrew Hacker, dan George Catlin, akhirnya kita bisa menarik suatu skema untuk mata kuliah teori politik kontemporer bahwa yang kita pelajari, substansi atau materi yang kita pelajari dalam teori politik kontemporer adalah tentang teori politik normatif dan teori politik empirik. Kita bicara tentang hal-hal yang ideal, yang normatif, dan bicara tentang realitas, tentang fenomena yang bisa dikaji, sekaligus kita bicara tentang bagaimana teori politik itu bisa memprediksi fenomena. George Catlin dia bilang bahwa teori politik itu kita bicara tentang filsafat politik. Filsafat, aduh ini bukan papan ya, nggak bisa di ini. Filsafat itu tadi saya bilang filsafat. Anda lihatlah gambarnya Plato, gambarnya Aristoteles gitu ya. Maksud saya bayangkan aja Plato, Aristoteles gitu, gimana cerminan dari wajah kedua filsuf itu. Jadi apa? Anda harus ingatnya gini loh menurut saya, supaya Anda ingat terus ya sebagai mahasiswa ilmu politik, atau nanti mau Anda sebagai apapun, itu omongan-omongan tentang diri Plato, Aristoteles itu berguna terus gitu loh. Karena dia yang mau pelopori tentang kebijaksanaan. Jadi filsafat itulah ilmu tentang kebijaksanaan. Dalam bahasa ini disebut virtue. Nilainya ini, gagasannya ini. Filsafat itu yang dibicarakan selalu virtue, kebijaksanaan. Jadi orang-orang filsafat itu selalu mencari apa kebijaksanaan yang bisa diambil supaya kehidupan masyarakat ini bisa menjadi lebih baik. Bisa menjadi lebih baik, lebih sempurna gitu ya dalam untuk mereka. Jadi ada kebaikan bersama yang selalu dikejar oleh filsafat. Orangnya namanya filsuf. Filsuf ini diseleksi, dipilih supaya pikirannya, mindsetnya, hati nuraninya itu ngacunya ke sini terus. Virtue. Apa? Kebajikan. Apa? Kebaikan bersama. Kebaikan bersama bagi siapa? Bagi publik. Publiknya siapa? Manusia. Filsafat dalam definisinya George Catlin itu dianggap sebagai teori moral politik. Filsafat politik bagi Catlin itu adalah teori moral politik. Lalu yang kedua, dia menganggap filsafat politik adalah studi sejarah tentang ide-ide politik. Penguasa itu harus punya moral untuk mengejar kebaikan bersama. Seorang filsuf itu harus bajik. Jadi yang boleh menjadi penguasa adalah filsuf. Bukan orang pintar, bukan orang kaya, tapi filsuf. Filsuf itu dihasilkan oleh suatu pendidikan khusus, ya, yang didirikan oleh Plato. Ya, Plato membuat institut, membuat lembaga yang khusus mencetak para filsuf.
filsuf itu harus meletakkan segala-galanya di sini. Virtue dan dia harus bermoral. Jadi kalau Catherine bilang bahwa teori politik itu adalah bagian dari atau sebagai sub bidang ilmu politik, teori politik itu sub bidang ilmu politik. Itu jangan Anda lupakan ya. Karena dia sub bidang ilmu politik, alasannya apa? Kata-kata saya punya alasan. Teori politik adalah sub bidang politik karena satu, teori politik juga bicara filsafat politik, bicara tentang filsafat moral, dan studi tentang sejarah ide-ide dan ide-ide politik. Yang kedua, kenapa teori politik masuk dalam kategori sub bidang politik? Ya, karena dia memiliki kriteria ilmiah. Yang kedua, dia memiliki kriteria ilmiah. Kriteria ilmiah ini semuanya ketika ingin menyusun teori, melakukan penelitian, dia selalu menggunakan serangkaian metode penelitian. Ya, untuk menentukan validitas dan reliabilitas supaya hasil penelitian itu bisa digeneralisasi, berlaku secara umum dimanapun juga. Lalu yang ketiga, ya, teori politik adalah subbidang ilmu politik karena dia juga melakukan analisis linguistik dari ide-ide politik. Melakukan analisis linguistik, ya, analisis linguistik dari ide-ide politik ini yang kemudian nanti memunculkan analisis kualitatif yang positivistik, ya apa? Analisis politik kritis, ya. Itu bisa Norman Fairclough, bisa juga Foucault, ya, yang melakukan analisis politik kritis atau metode analisis wacana kritis. Ya, itu nanti itu di metode penelitian kita belajar tuh di analisis kualitatif, ya. Lalu yang keempat, ya. Jadi ada alasan kenapa teori politik disebut subbidang ilmu politik, karena teori politik itu juga belajar tentang penemuan dan pengembangan secara sistematis generalisasi tentang perilaku politik. Ya, jadi melakukan yang keempat, dia melakukan terus-menerus mencari penemuan dan pengembangan secara sistematis tentang generalisasi perilaku politik. Fungsi teori. Saya tadi sudah menjelaskan, teori mempunyai fungsi mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu menguraikan. Kedua, fungsi teori adalah menjelaskan. Menjelaskan kenapa ada perilaku pemilih yang berubah. Pertama dia pilih partai merah, kemudian pilih partai biru. Artinya apa? Kita menjelaskan perubahan. Kalau tadi saya bilang mendeskripsikan, ya cuma mendeskripsikan aja. Pemilih yang berubah itu karena satu ada politik uang, satu ada insentif, ketiga apa gitu ya. Jadi ada tiga fungsi teori: mendeskripsikan, kedua menjelaskan, yang ketiga ini yang jarang sekali dilakukan oleh mahasiswa S1, S2 ya, tapi untuk S3 dan ilmuwan itu adalah memberikan preskripsi. Memberikan preskripsi sekaligus membuat prediksi. Selain memberikan preskripsi, dia juga memberikan ramalan. Bagaimana negara dan institusi politik itu nanti berubah, ya misalnya ya. Kalau Anda di S1 itu di sini, Anda menjelaskan adanya komunitas yang melawan kebijakan pemerintah, ya. Anda fokus di perlawanan masyarakat, maka Anda di sini bisa menggunakan teori gerakan sosial lama, bukan baru ya, gerakan sosial lama.
gerakan sosial lama, teori gerakan sosial lama itu fokusnya pada bidang fokus, ya, menuntut keadilan ekonomi. Jadi masih menuntut uang, ya, masih menuntut uang, ekonomi, kesejahteraan, gitu ya. Itu gerakan sosial lama. Nah, kalau gerakan sosial baru itu bedanya adalah perlu pengakuan identitas, ya, perlu adanya pengakuan hak asasi manusia. Oke, saya tidak mengajar teori gerakan itu, tapi di sini saya memberi contoh bahwa S1 itu Anda di sini memilih teori itu yang bisa dipakai untuk mendeskripsikan fenomena, mendeskripsikan realitas, mendeskripsikan peristiwa mengapa ada komunitas tertentu di daerah industri di Lamongan, Gresik, Pasuruan, Mojokerto melakukan aksi unjuk rasa. Isu apa yang diprotes adalah isu tentang lingkungan. Lah kalau isu yang dimunculkan ada lingkungan, berarti Anda tidak boleh menggunakan teori gerakan sosial lama, tapi Anda harus menggunakan teori gerakan sosial baru. Karena isunya adalah lingkungan, bukan menuntut uang, bukan menuntut kenaikan upah, bukan untuk menuntut kesejahteraan ekonomi. Jadi soalnya bukan hal-hal yang bersifat deprivasi relatif, kesenjangan, kemiskinan, tapi karena isu lingkungan. Jadi ada pabrik yang merusak lingkungan, membuang limbah sembarangan, sehingga ada komunitas di daerah itu memprotes tentang pembangunan pabrik. Itu Anda pakai new social movement, itu ya. Tapi ada di sini cuma deskripsi, tidak menjelaskan detail. Enggak, kalau menjelaskan detail itu Anda perlu penelitian dalam waktu yang relatif lama, nggak bisa sebulan 2 bulan, gitu ya. Setahun, harus detail. Apa yang menyebabkan masyarakat melawan kehadiran pabrik? Nah, itu ya. Jadi cukup mendeskripsikan aja. Teori politik adalah sub bidang ilmu politik. Dan teori politik itu kenapa disebut sub bidang politik? Karena dia mengandung filsafat politik, gitu ya, dan lain-lain. Lalu terakhir yang akan saya kemukakan di sini bahwa teori politik itu juga sebenarnya sebagian adalah juga merupakan pemikiran politik. Jadi di kurikulum Departemen Politik itu ada mata kuliah yang intinya itu adalah membahas tentang pemikiran-pemikiran politik dari zaman klasik, modern, dan kontemporer, ya. Nah, ini yang terakhir dari saya bahwa untuk menambahkan pengetahuan bahwa teori, saya kembali lagi ke definisi awal, bahwa teori itu memberikan model penjelasan tentang realitas politik. Kita belajar teori politik berarti kita khusus belajar tentang teori-teori yang menjelaskan tentang realitas politik. Teori politik didasarkan pada disiplin tertentu, baik itu filsafat, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, maupun disiplin ilmu lain, ekonomi, hukum, dan kebijakan publik. Kan ada gitu ya. Nah, tugas teori, ya, jadi ini sebagai rangkuman, tugas teori tidak hanya menjelaskan realitas politik, tetapi teori juga mengubah realitas politik atau menolak perubahan politik. Oleh karena itu, dalam karakteristiknya, teori itu mempunyai 3 sifat. Pertama, teori yang bersifat konservatif, ya. Kedua, teori yang bersifat kritis atau revolusioner. Dan yang ketiga adalah yang bisa diidentikan dengan kata push. Kata push itu banyak. Dan itu tidak hanya menolak konservatif atau kritis, tapi itu bisa diartikan dalam cakupan yang lebih luas. Tapi bahasanya nggak ada. Pemikiran politik, ya, jadi kalau Anda ditanya, beda pemikiran politik dengan teori politik, Anda nanti bisa menjelaskan. Kalau pemikiran politik, itu kita belajar tentang pemikiran
yang terdiri dari teori dan nilai dari semua orang atau bagian dari komunitas orang yang berpikir dan menulis tentang kegiatan sehari-hari. Menulis dan berpikir tentang kebijakan dan keputusan negara, berpikir dan menulis tentang hal-hal semuanya yang berpengaruh kepada kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemikir politik itu nggak harus ilmuwan, tapi bisa jurnalis, bisa filsuf, bisa komentator politik, ya bisa sastrawan. Itu pemikir politik. Oleh karena itu, pemikir politik di sini kan kita kalau di Indonesia ya, ada pemikiran politik Tan Malaka, ada pemikiran politik Gus Dur, gitu loh. Ada pemikir politik Cak Nur, ya Nurkolis Majid. Ada pemikir politik Cak Nun, ya MH Ainun Najib. Ada pemikiran politik siapa lagi, kayak gitu ya. Jadi banyak sekali ya. Syahrir gitu ya, Tan Malaka gitu ya. Ya seperti itu tuh pemikir politik. Jadi pemikir politik tidak harus adalah ilmuwan politik, tapi bisa siapa aja. Anda bisa jadi pemikir politik. Kalau Anda di sini bisa merumuskan gagasan, nilai ya yang ada gitu ya. Kalau Anda rumuskan dengan bahasa Anda dan sebagainya.